Orang kalau hubungannya baik dengan manusia, dia dikenang abadi walaupun sudah mati. Jadi hubungan baik kita dengan orang ini Ibu menjadikan diri kita hidup lama. Orang kalau buruk aja orang Ibu, alun mati pun jangan lupa orang. Ya, makanya ada kan ang lah dan anggap ndak ado mah, ndak betul. Nya masih hidup tu. Pidek buruk hubungnya jawab ang lah dan anggap mati. Betul? Ada orang lah mati tapi dianggap masih hidup. Kenapa? Karena bekas-bekas kebaikannya itu yang orang kenang. Itu makanya manusia mati meninggalkan nama. Makanya ulama-ulama orang-orang saleh itu Ibu panjang-panjang sebutannya ya. Imam An-Nawawi tetap disebut, Buya Hamka tetap disebut. Buya Hamka itu Ibu tidak punya musuh dia tuh Ibu. Yang memenjarakan dia tanpa proses peradilan, tanpa ada kesalahan. Orang yang memenjarakan dia tu ketika mati Hamka yang jadi imam salat jenazah. Kita mungkin ini dulu kedua bazar itu ada namanya Pramudia Anantatur. Itu yang menfitnah Hamka melakukan plagiat. Jadi novel Hamka Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu dituduh plagiat dari Magdalena atau Majdulen di Mesir. Siapa yang menuduh itu untuk menjelekkan nama Hamka itu Pramudia Anantatur. Tapi anak Pramudia dan menantunya Hamka yang membimbing masuk Islam. Tapi silaturahim ini Ibu, ada kita yang kurang pas ya. Silaturahim itu artinya menyambung hubungan. Menyambung. Silah itu artinya menyambung. Rahim itu kasih sayang. Kalau menyambung, maka itu artinya putus. Ya, kan yang disambung yang putus. Makanya ada lagu Raffi Ahmad ya, putus nyambung gitu ya. Kan yang disambung itu yang putus. Maka yang disebut silaturahim mendatangi orang yang memusuhi kita. Itu yang disebut silaturahim. Kalau ibu-ibu kayak sekarang kan ibu-ibu kan baik, berkawan, salat bersama, ke masjid bersama. Lalu datang kama ibu pergi ke rumah ibu si anu pergi silaturahim. Itu enggak silaturahim namanya itu. Itu ziarah namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, sesuai permintaan Pak Pengurus, pagi ini kita pembicaraannya dalam rangka halal bihalal. Karena itu kita akan bahas dalam kesempatan pagi ini. Kalau tidak selesai kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bab al-birri wassilah, hadis-hadis yang terkait dengan hubungan atau silaturahim. Karena halal bihalal itu intinya adalah memperbaiki hubungan dengan manusia atau yang disebut dengan silaturahim. Karena itu kita akan bahas ya satu pasal, yaitu hadis-hadis yang terkait dengan hubungan atau silaturahim ini. Pertama, hadis dari Abi Hurairah, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunassa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Kata Nabi, siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahim. Ini hadis sahih Ibu ya. Kata Nabi,
siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Jadi Nabi tidak menjamin rezeki yang banyak, Ibu ya, tapi rezeki yang lapang. Karena banyak belum tentu lapang. Ada orang dapat banyak tapi menyesakkan dia. Betapa banyak orang kaya, Bapak Ibu, matinya overdosis. Banyak itu. Banyak orang kaya mati bunuh diri. Dia dapat banyak, cuman yang banyak itu menyusahkan dia, tidak melapangkan dia. Karena itu Bapak Ibu, dalam Al-Quran kalau kita baca ayat-ayat tentang rezeki, selalu janji Allah itu lapang. Kata Allah, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Allah. Apa janjinya kalau kamu beristighfar? Wa yumdidkum bi amwalin, Allah lapangkan rezekimu. Jadi bukan Allah banyakkan. Jangan Bapak Ibu ya menghubungkan ibadah orang dengan banyak rezekinya. Percuma saya rajin beribadah ke masjidnya, mbak tu apa tu rajin ke masjid, payahnya miskin jadinya, gitu ya. Karena Allah tidak menghubungkan antara ibadah dengan banyaknya rezeki. Karena kalau jumlah itu dari Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, itu di surat Az-Zukhruf ayat 32. Kami yang membagi-bagi rezeki. Berarti rezeki ini Allah yang bagi-bagi, Pak. Ibarat kue, Allah yang memotong-motongkannya. Rezeki kita ini tidak akan bertambah karena pintarnya kita, tidak akan berkurang karena bodohnya kita. Jangan Bapak Ibu kira dek tinggi sekolah tu kayo beko, dek dakmu sekolah tu kamiskinnya. Ndak. Rezeki dia tetap sebanyak yang sudah dicatatkan Allah. Bapak Ibu kalau baca nanti surat Az-Zariyat, surat Az-Zariyat ayat yang ke-22. Wa fis sama'i rizqukum, di langit sudah dicatatkan jumlah rezekimu. Jadi sebelum kita diciptakan Allah, Bapak Ibu, jumlah rezeki kita sudah dicatatkan Allah. Yang dicatatkan untuk kita pasti sampai, walaupun sedunia orang menghalanginya. Yang tidak dicatatkan tidak akan dapat, walaupun sedunia orang berusaha mengantarkannya. Itu makanya kita selalu berdoa dalam setelah selesai salat itu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, jika engkau sudah memberi, sudah mencatatkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi jika engkau tidak mencatatkan, tidak ada yang bisa memberikan. Jadi jumlah rezeki bukan dari kita. Ya, jumlah rezeki bukan dari kita. Itu makanya Bapak Ibu, ya, semua yang sudah dicatatkan untuk kita pasti sampai kepada kita. Nanti sebelum Bapak Ibu meninggal dunia, sebelum nyawanya dicabut malaikat, datang malaikat rezeki itu. Dia akan berkata, ya fulan bin fulan, saya sudah mengarungi semua penjuru bumi, rezekimu sudah habis. Baru kita mati itu. Jadi kalau adojo orang Bapak Ibu, ya kalau adojo rezekinya baru nyuruh ke mati itu. Sampai sadojo dulu baru nyuruh mati. Makanya di akhirat nanti Allah tidak bertanya jumlah, ya. Yang ditanya Allah dari kita nanti adalah cara dapat dan cara pakai. Makanya Allah tidak pernah menjanjikan banyak rezeki, tapi lapang. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiruh. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya. Jadi rezeki itu lawannya lapang satu, sempit satu. Bukan banyak dan sedikit. Lapang, sempit. Nah, kelapangan rezeki memang ditentukan oleh kebaikan kita. Memang ditentukan oleh ketaatan kita. Kalau ingin rezeki kita lapang, walaupun jumlah sedikit tapi lapang. Apa ya? Memang yang menentukan kelapangan rezeki itu adalah ibadah kita. Itu makanya di surat Nuh tadi yang saya bacakan, kalau kamu beristighfar kepada Allah, kalau kamu banyak beristighfar, dilapangkan rezekimu. Apa hubungan lapang rezeki dengan istighfar? Jadi kalau kita istighfar,
maka hati rezeki kita dilapangkan Allah. Nah, salah satu jalan ke lapangan rezeki itu adalah silaturahim. Kata Nabi, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka perbanyaklah silaturahim. Jadi Bapak Ibu, kelapangan rezeki itu salah satu sebabnya adalah berkawan baik. Banyak kawan, tidak banyak lawan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau banyak lawan, walaupun kayu duit sampai rasanya berikut. Saya lah kamu. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang silaturahim itu rezekinya akan dilapangkan oleh Allah. Bisa jadi maksud dilapangkan rezeki itu Ibu adalah sebab-sebab rezekinya dilapangkan Allah. Sebab-sebab rezekinya dilapangkan Allah. Orang kalau banyak kawan Bapak Ibu, maka kemanapun dia pergi, gampang mendapatkan rezekinya. Ibu kalau banyak kawan, pergi ken kamari pasti sana. Pergi ke Jakarta, tinggal telepon saja. Oh, dia di Jakarta, kini ya, hanya japui begitu. Dah betul. Pailo ke Sulawesi dulu kawan di situ. Oh, dia di sini di kampung kuat, japui kau di matu saja. Itu tandanya kalau silaturahim kau baik, sebab-sebab rezeki kita itu lapang. Tapi kau banyak musuh, ken kamari sampai dunia kau terasa. Ada bebo? Itu ya kata Nabi, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, silaturahim. Atau siapa yang ingin dipanjangkan umurnya. Panjang umur di sini Pak Ibu, bisa jadi maksudnya usianya ditambah. Karena bisa jadi Allah kalau ingin menambah usia kita bisa saja. Nabi Muhammad sebelum beliau meninggal dunia ditawari itu, mau ditambah usianya atau mau sebanyak yang sudah ditetapkan. Kata Nabi, Ar-Rafiqul A'la, cukup saya ingin ketemu dengan kekasih. Artinya Nabi ditawari umur panjang tuh, ditawari pertambahan usia. Artinya usia kita ini bisa ditambah kalau Allah menghendaki. Ya, jadi kalau Allah ingin menambah usia kita bisa. Nah, jalannya silaturahim. Karena begini Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau banyak lawan itu sampai dunia tuh. Kalau ada masalah kita, tidak ada kawan curhat dah. Tahu tak? Ibu kalau ibu surang saya dapat kawan dah. Kok banyak masalah, tu membudui saya begitu. Kalau tidak ada sampai curhat dah. Kok labang budui saya surang, beko setan nyuara begitu. Maka orang bunuh diri itu ibu tidak ada sampai curhat tu. Kalau ada sampai curhat, tak akan bunuh dirinya tu. Nyo kadang ikut masalah awak kau kalau lah disampen ke orang, separuh masalah aku lah selesai kau. Tu makanya kata Nabi, hak ya orang Islam dari kita, kalau dia curhat, fa'ansahu, dengarkan curhatnya. Jadi kau ada kawan, Pak, ambo ke curhat ka Pak. Masalah ambo barik mana? Danga. Oh yo Pak, silakan. Mendanganya menyampaikan masalahnya tu lah menyelesaikan separuh masalahnya. Jangan Pak Ibu, Bu, ambo ka curhat ke Bu kok dia dan pasti pusing lo kepala dia aja dia lelai ada jangan Pak Ibu ya. Ya toh. Karena mendengarkan curhat dia tu sudah menyelesaikan separuh masalahnya tu. Makanya Bapak Ibu, semakin banyak kawan kita, semakin banyak tempat curhat, tak begitu? Semakin banyak tempat curhat, semakin lapang terasa beban, semakin ringan terasa beban. Kalau beban terasa ringan, coba ginilah. Bapak Ibu kalau ada kemalangan, rami orang datang pe mencari awak. Ndak ringan beban kau terasa ya. Tapi kalau awak surang saja, ndak ada orang datang gawak lo, pasti barik terasa. Nah kalau baban kau makin hari makin barik terasa, umur makin pendek begitu mah. Gitu. Makin pendek umur begitu mah. Baban makin barik pendek umurnya Bapak Ibu. Ya.
Tu makanya ibu-ibu kalau mulai membudui saya tu tanda kawan kurang tu. Banyak kawan. Begini ibu, awak kalau kawan banyak pasti acok berkumpul, acok bertamu. Kalau acok berkumpul, acok galak nak. Tu. Galak tu apa panjang umur ibu. Kalau kita orang yang jarang galak tu capek mati begitu tu. Ya. Coba cari ibu orang yang ya serius-serius tu ibu. Ya tak? Jarang galaknya pak. Surang-surang saya manuang pak. Tu pendek umur itu tu. Memang kata Nabi begitu. Kalau kamu ingin dipanjangkan umurmu, maka perbanyak kawan. Dengan memperbanyak kawan kau ada masalah beko, banyak sampai curhat. Panjang umur adanya. Bapak Ibu, penyakit kau Bapak Ibu berawal dari perasaan, dari hati. Itu penyakit itu. Kalau Bapak Ibu acuk berkumpul lalu galak-galak lalu hati sanang, itu penyakit jarang beko tu mah. Coba Bapak Ibu sedang sakit kepala, datang orang serombongan pemota galak-galak jawab, hilang sakit kepala nak. Tu buktinya silaturahim tu bisa memperpanjang umur. Ya. Tapi bisa jadi maksudnya bukan hitungan usia yang dipanjangkan, tapi kenangan tentang diri kita yang dipanjangkan Allah. Imam As-Syafi'i sudah mati sekian ratus tahun yang lalu, tapi dia seperti masih dianggap hidup hari ini. Kenapa? Karena dia meninggalkan bekas-bekas yang baik. Makanya ada pameo ya, gajah mati meninggalkan gadiang, harimau mati meninggalkan balang, manusia mati, nama itu maksudnya kenangan baik. Kenangan baik itu kalau kita punya hubungan baik dengan orang. Ibu kalau mati ambo pasti ibu sabui-sabui ambo. Karena apa? Karena hubungan baik. Tapi kalau ambo tak kenal ibu, tak berkawan ambo ibu mati ambo tak tahu ibu ambo tu. Hilang ambo tu mah. Jadi ada orang walaupun sudah mati tapi dianggap seperti orang hidup, orang masih mencontoh dia. Orang masih menyebut-nyebut dirinya. Kenapa? Karena hubungan baiknya. Makanya Nabi Ibrahim tu Ibu, Nabi Ibrahim sampai hari kiamat disebut namanya dalam salat lagi. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa nama Ibrahim disebut Pak? Karena hubungannya baik dengan manusia. Ibrahim tu tidak pernah punya musuh seorang pun. Nabi Ibrahim tu Pak tidak pernah punya musuh di dunia ini satu pun. Bahkan orang-orang yang membencinya pun, yang membakarnya pun, dia mintakan ampunan kepada Allah. Bapaknya yang mengusir dia, tetap dia katakan salamun alaika, keselamatan atas engkau wahai ayah. Orang kalau hubungannya baik dengan manusia, dia dikenang abadi walaupun sudah mati. Jadi hubungan baik kita dengan orang ni Ibu menjadikan diri kita hidup lama. Orang kalau buruk aja orang Ibu, alun mati pun jangan lupa orang tu. Ya tak? Makanya ada kan ang lah dia nanggap ndak ado mah, tak betul? Dia masih duit tu. Pi dek buruk hubungnya jawab ang lah dia nanggap mati. Tak betul? Ada orang lah mati tapi dianggap masih hidup. Kenapa? Karena bekas-bekas kebaikannya itu yang orang kenang. Itu makanya manusia mati meninggalkan nama. Ya. Makanya ulama-ulama orang-orang saleh itu panjang-panjang sebutannya ya. Imam An-Nawawi tetap disebut, Buya Hamka tetap disebut. Buya Hamka tu Ibu tidak punya musuh dia tu Ibu. Yang memenjarakan dia tanpa proses peradilan, tanpa ada kesalahan, orang yang memenjarakan dia tu ketika mati Hamka yang jadi imam salat jenazahnya. Ya Pak. Yang menfitnah dia buzzer namanya zaman dulu zaman kini dulu kedua buzzer itu ada namanya Pramudia Anantatur.
Itu yang menfitnah Hamka melakukan plagiat. Jadi novel Hamka Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu dituduh plagiat dari Magdalena atau Majdulen di Mesir. Siapa yang menuduh itu untuk menjelekkan nama Hamka itu Pramudia Anantatur. Tapi anak Pramudia dan menantunya Hamka yang membimbing masuk Islam. Hamka yang mendidik anaknya mengerti Islam. Padahal bapaknya memfitnah kita. Itu kenapa nama Hamka akan tetap dikenang abadi walaupun dia sudah mati. Kenapa? Hubungan baiknya dengan orang. Apa? Iya. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya. Jadi itu bukti orang kalau silaturahim hubungannya baik, maka umurnya dipanjangkan Allah. Bukan, tidak selalu maksudnya tambahan usia, tetapi perpanjangan nama baik kita. Bisa jadi kita ini akan dikenang abadi. Saya yakin Ibu, Hamka ini akan hidup mungkin ribuan tahun ke depan. Ya, karena hubungan baik dia. Kalau dia manusia buruk, punya hubungan buruk dengan orang, dia akan dilupakan orang. Pasti itu Ibu. Tidak akan dikenang orang. Nah, jalannya kata Nabi, perbanyak kawan silaturahim. Nah, itu makanya Ibu, silaturahim ini penting. Itu kenapa nanti kata Allah di surat Ar-Ra'du ayat 23, 24, ada nanti orang masuk surga dengan keluarganya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ada manusia nanti masuk surga bersama bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya. Gabung di surga Aden tuh. Satu komplek. Dan itu manusia yang paling bahagia, Pak. Kalau dia masuk surga dengan keluarganya, itulah manusia yang paling bahagia. Apa amalnya? Allazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalatu, ayat 21-nya. Di dunia mereka senang bersilaturahim. Jadi kalau ingin masuk surga satu keluarga, jangan banyak lawan, jangan banyak musuh, banyak kawan. Itu hebatnya silaturahim Ibu ya. Tapi silaturahim ini Ibu, ada kita yang kurang pas ya. Silaturahim itu artinya menyambung hubungan. Menyambung. Silah itu artinya menyambung. Rahim itu kasih sayang. Kalau menyambung, maka itu artinya putus. Ya, kan yang disambung yang putus. Makanya ada lagu Raffi Ahmad ya, putus nyambung gitu. Kan yang disambung itu yang putus. Maka yang disebut silaturahim mendatangi orang yang memusuhi kita. Itu yang disebut silaturahim. Kalau ibu-ibu kayak sekarang, kan ibu-ibu kan baik, berkawan, salat bersama, ke masjid bersama. Lalu datang, kama ibu, pergi ke rumah ibu si anu, pergi silaturahim. Itu tidak silaturahim namanya itu ziarah namanya. Kunjungan. Yang silaturahim itu, ibu lah 3 hari tidak bersapuan ibu tu. Kama ibu pai silaturahim ibu sianu. Itu betul tuh. Menyambung hubungan yang putus. Itu yang silaturahim. Jadi silaturahim itu bukan kepada orang yang baik-baik dengan kita, orang yang memusuhi kita. Orang yang memutuskan hubungan dengan kita, kita datang ke rumah dia. Yang datang ke rumah dia itu yang menyambung namanya. Itu yang masuk surga. Yang datang. Kalau itu yang baik. Yang berat itu mendatangi orang itu. Bawa setan yang gosok-gosok ibu tu. Namuji ibu ke situ. Inyo yang salah. Awak nak datang ke rumahnya. Si ainyo. Itu setan tu. Setan tu Pak. Dan tak perlu lah jinyo lah. Kayu nyo dan kau minta lah. Santiang nyo dan kau tanyo lah. Tapi biasanya kecewa dah. Itu setan tu ibu. Ya. Coba baca nanti surah Al-Maidah 91. Ya. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha.
Yang diinginkan setan, manusia saling berjauhan. Adawah namanya saling bermusuhan. Kalau ada manusia tidak dekat, berjauhan, itu setan nyaman. Kalau ada manusia dekat, itu setan itu stres gitu. Ibu yang dakik-dakik kok setan stres kok. Tapi ibu yang ditonggak kok setan senang kok. Jauh. Ya, Pak. Karena dakik badan tu tanda hati dakik dah betul. Jauh badan tu tanda hati jauh. Orang kalau hatinya jauh, biasanya badannya jauh dah dia, Ibu. Ya begitu tu. Ibu kalau bercakap dengan suami di rumah, dakik lah lo. Enggak. Nyorasuk dia apa bekot tangan apa bekot enggak tahu. Tanda hati jauh tu. Kalau hati dakik pasti dakik tu. Manusia begitu pula. Kalau manusia berjauh-jauhan, setan nyaman. Apalagi bermusuhan. Makanya yang paling besar pahalanya salah satunya itu adalah menyambung hubungan tadi. Nah, menyambung hubungan itu namanya silaturahim. Ya. Jadi ada ziarah, ada silaturahim. Kalau kita mengunjungi orang yang sifatnya sudah baik dengan kita, namanya ziarah. Kalau kita mengunjungi musuh-musuh kita, namanya baru silaturahim. Menyambung hubungan yang putus. Itu janji Nabi ya. Kalau ingin rezekinya lapang, kalau ingin umurnya panjang, maka sambung kembali silaturahim. Itu hadis pertama. Hadis kedua, hadis dari Jubair bin Mut'im, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'u rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis sahih Ibu ya. Tidak akan masuk surga orang yang tidak berbaikan dengan orang, mati dia. Tak ada surganya. Jangankan Bapak Ibu bermusuhan dengan orang, tidak memaafkan orang yang sudah minta maaf pun, Ibu tidak akan masuk surga. Kenapa begitu? Hadis Muslim. Iza takhallasal mu'minun minas sirat. Nanti Bapak Ibu, kita ini akan melewati perjalanan yang panjang menuju Allah. Salah satu perjalanan panjang itu namanya sirat. Sirat itu titian di atas jahanam yang dibentangkan Allah. Semua orang wajib menitinya. Titian itu lebih halus dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Panjangnya 21.000 tahun perjalanan. Di bawahnya jahanam berwarna hitam pekat. Makanya kata Allah, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada satupun manusia kecuali akan melewati jahanam. Pasti kita melewati jahanam itu, karena titian di atas itu. Tapi kata Allah, wa nazaruz zalimina fiha jisiyah. Yang banyak jatuh, bukan selamat. So, ya. Yang banyak itu jatuh, bukan selamat. Makanya kata Nabi, setiap 1000 anak cucu Adam, hanya satu yang selamat dari sirat. 999 itu jatuh masuk neraka. Kenapa Bapak Ibu? Dalam hadis Nabi disebutkan, sirat itu ada 7 posko. Jadi sebelum kita sampai di surga itu ada 7 posko. Setiap posko ada pertanyaan. Posko pertama ditanya tentang iman. Lai beriman tak? Ikut banyak jatuh ke mana posko 1 ke Pak Ibu? Kenapa orang kafir lebih banyak di dunia pada orang beriman? Di dunia ni Pak, sekarang penduduk bumi jumlahnya 8 miliar. Sekarang dari 8 miliar itu hanya 2 miliar yang muslim, 6 miliarnya kafir. Maka yang 6 miliar ni Pak, di posko 1 sudah berjatuhan.
Karena posko 1 tu iman ditanya tu Pak. Kalau dia beriman, lanjut ke posko 2. Di posko 2 ditanya tentang salatnya. Di posko 2 aku banyak jatuh ke Pak. Ya. Kenapa? Karena orang muslim yang tadi yang 2 miliar tadi itu lebih separuhnya munafik. Apa ciri orang munafik? Nanti baca surah An-Nisa 42. Iza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka salat, mereka salatnya malas. Mereka bukan tak salat, salat tapi malas. Orang yang salatnya malas-malasan itu munafik itu. Maka di posko 2 berjatuhan pula separuh yang 2 miliar tadi. Karena orang munafik Ibu, cirinya begitunya salat tapi malas salat, apalagi tak salat. Kalau dia selamat di posko 2, lanjut ke posko 3. Nyo jarak satu posko ke posko 2 tu Ibu, jarak tempuh 3000 tahun perjalanan. Panjang Ibu. Posko 1 ke posko 2 itu 3000 tahun perjalanannya. Kalau selamat di posko 2 salat, dia masuk posko 3 ditanya tentang zakat. Ndak terjawab, selesai jatuh. Selamat, masuk posko 4 puasa ditanya. Jatuh lagi sebagian di situ. Ditanya lagi, masuk ke posko 5, haji dan umrah ditanya di situ. Selamat dia, ada posko 6, wudu dan mandi junub. Itu aku Bapak Ibu, mandi junub itu jangan dianggap remeh. Salah satu posko sirat di posko ke-6 ditanya tu mandi junubnya. Beres tak mandi junubnya? Kalau semua selamat, ibadah selamat, di posko ke-7 kata Nabi ditanya silaturahimnya. Itu maka kalau hubungannya buruk dengan orang, ada dia punya musuh, satu saja dia punya musuh mati, maka dia jatuh di posko 7. Andai dia selamat dari sirat, selamat dia dari sirat, maka kata Nabi habasu bil kintarah, mereka ditahan di kintarah, belum boleh masuk surga. Tahan di kintarah dulu. Kenapa tertahan di kintarah? Fayataqabadu mazalima kanat bainahum fid dunya. Dia di kintara itu dia wajib menunggu orang-orang yang tidak dia maafkan ketika di dunia. Ibu tidak ada salah dengan orang, tidak ada salah. Orang yang salah dengan kita, tapi ibu tidak mau memaafkan dia, ibu tidak akan masuk neraka lewat sirat karena dia yang salah, tapi ibu belum boleh check in di surga. Tunggu di kintarah dulu. Jadi Bapak Ibu tak memaafkan orang tu, yang rugi ibu. Kenapa begitu? Ibu terlambat check in. Ya kalau orang yang tidak dimaafkan tu, ya, ya kalau orang tu datangnya cepat, sehari 2 hari. Kalau 1000 tahun dia masuk neraka, tu tunggu tu, lama tu Bapak Ibu. Itu kenapa dalam Al-Quran, coba Bapak Ibu cari perintah minta maaf. Tak ada. Yang ada apa? Maafkan. Fa'fu anhum. Berilah mereka maaf. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang memerintahkan kita minta maaf, kecuali perintahnya berilah maaf. Kenapa begitu? Bapak Ibu memberi maaf orang itu untuk kita, bukan untuk dia. Itu kenapa kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Andai dia tidak melakukan kesalahan pada orang, tidak memaafkan orang pun, dia akan ditahan di kintarah, belum diperbolehkan masuk surga. Nah itu kenapa kita ni Bapak Ibu tidak boleh memutuskan hubungan lebih dari 3 hari. Ya. Kata Nabi, la yahillu lil mar'i ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Haram seseorang tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari.
3 hari itu batas kita marah, batas kita tersinggung. Makanya kata Nabi, orang ini tufattahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis, pintu surga dibuka Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Diampuni dosa orang beriman, diterima amalnya. Jadi Kamis dan Senin itu amal kita dilaporkan kepada Allah. Tapi kata Nabi, ada orang yang tidak dibukakan pintu surga, tidak diampuni dosanya, dan tidak diterima amalnya sebanyak apapun, dicampakkan Allah. Siapa itu? Satu yang syirik, 2 allazi bainahu wa baina akhihi syahna, yang tidak menegur saudaranya di hari itu. Jadi kalau hari Kamis, hari Senin Bapak Ibu tidak menegur orang, amalnya dicampakkan. Makanya halal bihalal itu setiap Senin dan Kamis. Tak satu bulan Syawal Bapak Ibu. Halal bihalal itu setiap Senin Kamis. Ibu bapak kalau bermasalah dengan orang, Kamis selesaikan atau Senin selesaikan. Tak boleh lewat Senin dan Kamis. Kalau tidak, amalnya dicampakkan Allah. Ini dengan siapa saja, termasuk dengan suami. Ibu kalau bercakap jawab pak jawab suami ya di rumah tu, Kamis malam tu damai. Beko Jumaat pagi bertangkar lo balik tak apa lo. Beko Senin damai lo balik. Ya pak. Begitu tu. Apalagi ibu-ibu ya. Kalau kami bisa tak menegur ibu 3 hari. Kalau ibu jangan cuba-cuba tak menegur kami 3 hari. Apa masalah ibu? Ibu kalau berang ke kami atau kami berang ke ibu, ibu wajib menyelesaikannya semalam-malam hari itu. Sebab ada hadis Nabi, bila ada perempuan tidur di malam hari, perempuan ini tidur di malam hari, wabata ghadban, suaminya marah kepadanya, suami ibu berang ke ibu lalu, apa kata Nabi? La'anat hal malaikah hatta tusbih, para malaikat melaknat wanita itu sampai pagi. Makanya ibu jangan lalu-lalu je. Ya. Tanya kapak dulu, ado je lepak ya. Ya. Banyak lah je lalu ibu dulu. Lalu ibu beko sempat jengkel kami ba. Mati ibu golong-golong, sibuk ke neraka ibu tu, tak ada hisap dak ibu dia jolah kamu. Ya. Kalau ada hak-hak kami yang belum dipenuhi, minta halal. Makanya kalau ibu-ibu halal bihalal je suami tiap malam. Je tiap malam halal bihalal je ibu. Pak, kau ada hak-hak apa yang tak ambo penuhi hari kau tolong halalkan deh. Dah baal ibu lambo halalkan. Lalu ile. Kalau tak dapat halal ibu lalu mati kau bah. Ya tak? Ndak memang macam itu beko ibu. Oh ibu, kalau ibu kamat masuk surga pi, apa yang ibu cari? Keredaan kami kan? Yo kalau makmum salah, ya minta maaf ya capek. Ya, kalau imam salah, tugas jamaah subhanallah. Ndak betul? Kan kalau salah imam kan subhanallah kan, bukan pakaan mah dak betul lah ibu, ya kan? Tak boleh ganti imam kan? Ibu kalau salah imam boleh tak ganti imam langsung tu? Tak boleh ibu. Mufarakah dulu, berpisah dulu. Tak boleh ibu ganti imam lah tu. Jadi kalau imam salah, ibu subhanallah. Tapi kalau ibu salah, datangi imam tu capek. Apalagi ibu masuk surga kan dipanggil jo kami dah. Iya. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, nanti di akhirat orang dipanggil masuk surga dengan imamnya. Imam ibu ya kami suami ibu. Kan sudah saya katakan ibu masuk surga nanti dipanggil jo apa fulan dan nyonya, silakan surga Firdaus pintu ampe. Masuk ibu le. Asal taibau namu apa? Ibu masuk. Makanya di akhirat tu besok danga-danga nama kami. Jadi enggak asal besok cici ibu besok.
Orang Serami itu mengengak saja di akhirat tu. So, asal tasabui nama kami, tapi naik. Itu caranya. Itu makanya reda kami yang pokok. Kalau kami lah reda, Allah reda tu. Percayalah kamu. Nah, kalau apa-apa tentu ada je masalahnya. Kalau ibu-ibu, hak-hak ibu. Ibu kalau kamu mencari reda, ibu, kami tak reda ibu ke kami tu. Cuapu aja kami berbuat baik ke ibu. Ibu dah kareda ke kami percayalah kamu. Tidak ada pemandangan apa-apa loh. Memang betul aturannya. Sebab kata Nabi begini. Lau ahsanta ila ihdahum ad-dahra, kalau kalian berbuat baik pada istrimu seumur hidup berbuat baik padanya. Sumara'a minka syai'an, lalu ada kandaknya ciek ndak dapat. Ko lalu 50 tahun kandaknya beyuan kau. Sekali kandaknya indaknya. Apa kata perempuan tu? Kata Nabi, mara'aitu minka khairan katun, engkau ndak pernah berbuat baik kepada saya. Tu karakter ibu-ibu itu. Gampang lupa kebaikan kami puluhan tahun. Iya, Bu. Lah sampai botak kepala kami dia pemikir ibu. Sekali kandak ibu dapatnya buruk saya kami kalau kau. Tak betul ibu ya? Iyo cerita walau tidak aloh. Makanya kami masuk surga tak ada keredaan ibu lo, karena ibu tak akan reda ke jo kami lo. Ciek kesalahan kami nyo subuh itu ibu kana beko tu mak. Tak pandai ibu ingin kebaikan kami yang banyak tu beko lo tu. Tu makanya ibu yang banyak masuk neraka tu itu lo tu. Gampang lupa kebaikan kami yang banyak tu. Dulu kami sebelum ibu gagah kami kau mak. Lola lapu buru-buru sama deko kau gara-gara ibu kau. Kau lah buru-buru sama deko kan gara-gara ibu kau. Dulu gagah-gagah kami lawan toko kami lo kau. Bakar nyuit mo deko kalau dia memikir ibu tu hari kami kau mak. Tapi ibu lupa tu. Lupa ibu kebaikan kami tu capek. Sekali perangai kami tak selesainya, ibu dah akan melihat kebaikan kami itu. Ya, tapi kok salah, tapi subhanallah tadi. Tapi kok salah imam subhanallah. Masalahnya ibu kok salah. Ya. Makanya ibu kalau mau masuk surga cari reda kami. Ayumra'atin matat wa zawjuha radin dakhalat al-jannah. Kalau perempuan tu mati dalam keadaan suaminya reda, langsung ke surga. Kalau suami tidak ada urusan reda isteri, tidak ada. Tak reda pada ibu, kami mati dah bah. Tapi kalau ibu mati, wajib reda kami. Makanya ibu besok kalau menjalang mati itu tanya lo. Menjalang mati itu tanya lo, Pak, kalau reda Pak jambo ya. Biasanya jawab apa? Kau capek malah. Ya. Iya tetap je minta redanya. Menjalannya mati itu. Kenapa amuknya lah cik-cik itu? Pak, lagi reda ambo kok ada hak-hak Pak yang kurang dulu, tolong halalkan. Jadi ambo halalkan, ambo reda. Lah, matilah Pak tu deh. Ya. Tapi kalau kami mati tak perlu reda ibu lo, tak kan reda lagi ibu ke kami lo, cayolah. Memang tak akan pandang istriku reda kami cik-cik benarnya seperti Khadijah. Karena memang begitu aturannya. Itu makanya ibu kalau dengan suami wajib halal bihalal tiup malam. Ini menjawab je ibu deh. Tiup malam halal bihalal je ibu. Jawab beko ibu cuma saya ibadah beko jengkel kami ibu beko Pak. Alah, dua hari dulu beko ya. Nanti kita lanjutkan.